Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membantu Bapak-bapak Ibu-ibu yang belum mengisi instrumen peta mutu pendidikan Mandailing Natal untuk tahun 2021. Pertama sekali, setelah Bapak Ibu sekalian memasukkan nomor NPSN ke dalam aplikasi, akan muncul instrumen peta mutu tahun 2021. Setelah muncul layar tersebut, maka kliklah isi sekarang. Kita tunggu sampai muncul instrumen-instrumen yang akan kita isi. Yang pertama itu adalah kita klik bagian 1 tentang standar pencapaian perkembangan, standar tingkat pencapaian perkembangan. Yang perlu diisi di sini adalah pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak ini menyangkut berat badan, kemudian tinggi badan, serta lingkar kepala. Bapak Ibu bisa isi di sini sesuai dengan data yang ada sama Bapak Ibu sekalian. Di mana data ini juga diperlukan pada data Dapodik. Sehingga seharusnya data ini sudah ada di dalam lembaga masing-masing. Untuk mengisi kategori pertumbuhan anak ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengambil acuan dari Permenkes nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, yaitu ada di halaman 44 tentang standar indeks masa tumbuh anak dari umur 5 sampai 18 tahun. Kalau kita berpatokan kepada KMS, itu hanya berumur 1 sampai 5 tahun. Artinya 5 tahun 1 bulan itu tidak ada lagi data yang bisa kita isikan di sana. Sehingga untuk lanjutannya kita ambil dari Permenkes nomor 2 ini yang anak laki-laki atau yang anak perempuan. Bapak Ibu bisa lihat lebih jauh untuk hasil indeks masa tumbuh. Setelah selesai kita simpan, kita masuk pada poin 121, yaitu tentang perkembangan anak. Perkembangan anak ini acuannya bisa kita ambil dari buku KIA. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum melaksanakan pengukuran tentang perkembangan anak, alangkah baiknya buku KIA tahun 2020 seperti yang diupload di grup kita, itu kita rekomendasikan untuk dilaksanakan di sekolah. Karena hal tersebut juga menyangkut tentang PAUD HI, holistik integratif. Di mana di sana yang harus kita perlukan adalah menguji atau tes daya lihat, kemudian sejauh mana perkembangannya di sana nanti akan diterangkan tentang tes daya lihat. Kemudian juga ada kuesioner tes daya dengar, itu juga akan diceritakan di sana. Kemudian kuesioner masalah perkembangan anak dari 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Kuesioner yang ini merupakan pengamatan ibu guru PAUD di dalam kelasnya untuk melihat sejauh mana perkembangan anak yang berumur 4 sampai 6 tahun. Kemudian jika memang ada, Bapak Ibu silakan checklist ada, jika tidak silakan checklist tidak, jika tidak maka jika ada itu akan diupload, perlu diupload datanya, jika tidak itu Bapak Ibu berikan alasan atau jawaban lainnya. Bapak tidak ada yang sesuai dengan di sini, Bapak bisa berikan jawaban di sini, kira-kira alasannya apa, kenapa tidak dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya poin 211 tentang standar isi, menyangkut kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu yang terbaru. Yang diperlukan adalah muatan materi pembelajaran. Biasanya ini ada di dalam Permendikbud 146. Kemudian metode pembelajaran, biasanya ini juga ada di Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Dan jangan lupa ada lembar pengesahan minimal dari pimpinan lembaga. Jika memang tidak ada, Bapak Ibu sekalian silakan ini pilih alasannya kenapa tidak ada.
atau yang lainnya sebutkan. Jika memang yang di atas tidak sesuai dengan harapan Bunda atau Yanda, kemudian klik simpan. Selanjutnya masuk kita kepada poin 221 tentang acuan yang digunakan dalam menyusun kurikulum di sekolah kita. Contohnya kita ambil campuran lokal dan nasional, atau memang kalau tidak ada silahkan klik tidak ada dokumen acuan. Pilih alasan yang Bapak Ibu rasa tepat, atau memang lainnya berikan alasan lagi kalau memang tidak ada. Seterusnya masuk kita kepada poin 231 tentang ketersediaan data yang dilayani pendidik di satuan sesuai dengan Dapodik berdasarkan usia. Bapak Ibu pada kategori ini Bapak Ibu bisa ambil datanya dari absensi. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, masuk kita ke poin 311 tentang standar proses. Yang perlu diupload di sini adalah dokumen perencanaan pembelajaran. Itu menyangkut program semester, kemudian RPPM, selanjutnya RPPH. Untuk selanjutnya diupload ke aplikasi menggunakan format PDF maksimal 2 MB. Dari 3 file tersebut akan kita jadikan satu. Kalau memang belum disatukan, untuk dijadikan satu file, kemudian diupload. Setelah selesai diupload, kemudian simpan. Terusnya Bapak Ibu sekalian, masuk kita kepada supervisi pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, supervisi proses pembelajaran ini bisa Bapak Ibu ambil acuannya dari buku kerja kepala sekolah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud pada tahun 2017. Di halaman 592 itu ada namanya supervisi pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan KD atau program pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah Ibu. Kita ambilkan contoh, ini rencana instrumen supervisi perangkat pembelajaran RPPH. Setelah Bapak Ibu sekalian isi, kemudian hal tersebut upload lagi dengan menceklis nama pendidik ada, waktunya ada, hasil supervisinya ada dengan checklist yang tadi, kemudian unggah file tersebut. Selanjutnya poin 331 tentang keterlibatan orang tua. Dokumen yang diharapkan adalah buku penghubung. Silakan checklist jika ada buku penghubung, kemudian media komunikasi jika ada WhatsApp group antar orang tua dengan guru, kemudian screenshot untuk diupload ke aplikasi. Berikutnya adalah keterlibatan orang tua tentang aktivitas yang diselenggarakan oleh satuan PAUD. Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan foto-foto pertemuan atau foto-foto keikutsertaan orang tua dalam proses pembelajaran atau sebagai narasumber, atau saat orang tua mendampingi anaknya belajar di rumah. Jika hal tersebut ada, maka Bapak Ibu sekalian bisa pilih ada atau tidak. Jika memang tidak ada, klik tidak ada. Jika memang alasan tersebut yang disediakan oleh aplikasi tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa pilih lainnya. Kemudian isi keterangannya. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang perlu Bapak Ibu sediakan adalah ijazah dari pendidik yang terdaftar di dalam Dapodik. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih sesuai atau tidak sesuai. Kemudian klik simpan. Sedangkan di poin 412 itu merupakan ketersediaan dokumen kompetensi pendidik, yaitu yang mengikuti diklat ataupun yang mempunyai sertifikat. Jika sesuai, klik sesuai. Jika tidak, klik tidak sesuai. Jika tidak ada, klik lainnya. Berikutnya adalah standar pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK. Yang perlu Bapak Ibu upload pada poin 421 ini adalah
dokumen ijazah PTK. Bapak Ibu bisa pilih apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, pilih lainnya, berikan alasan atau keterangan lain, kemudian klik simpan. Berikutnya adalah poin 422 tentang sertifikat yang dipunyai oleh tenaga kependidikan. Bapak Ibu bisa pilih sesuai atau tidak sesuai. Jika memang tidak ada, klik lainnya, kemudian berikan keterangan, kemudian simpan. Selanjutnya poin 511 tentang sarana dan prasarana. Pada poin ini Bapak Ibu bisa upload dokumen daftar inventaris keberadaan sarana bermain yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jika memang tidak ada, klik lainnya, kemudian berikan keterangan. Selanjutnya pada poin 512 tentang ketersediaan dokumen sarana umum sesuai dengan yang ada di Dapodik. Bapak Ibu bisa centang atau checklist mana-mana sarana yang ada di lembaga Bapak. Jika memang tidak ada, klik lainnya, kemudian berikan keterangan, lalu simpan. Berikutnya adalah 521 tentang ketersediaan data mengenai luas lahan sesuai dengan yang Bapak Ibu isi pada Dapodik. Ketersediaan data tersebut seperti surat keterangan dari dinas terkait. Mungkin dalam hal ini lebih mudah adalah surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Selanjutnya poin 522 hampir sama dengan poin 521, hanya saja pada poin 522 itu mengenai status lahan yang dipakai, sedangkan pada 521 itu hanya luas. Bapak Ibu bisa isikan di sini melalui surat keterangan apakah dia merupakan milik sendiri, sewa, pinjam, milik pemerintah, atau memang tidak ada. Jika memang tidak ada, pilih lainnya, berikan keterangan, kemudian selanjutnya 523 tentang ketersediaan data prasarana. Apakah Bapak Ibu mempunyai ruang belajar, ruang bermain, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan lain-lain sebagainya. Jika memang tidak ada, klik lainnya, kemudian simpan. Selanjutnya Bapak Ibu poin 631 tentang dokumen prosedur operasional standar penerimaan siswa baru. Bapak Ibu bisa upload formulir pendaftaran atau juga brosur, atau juga mungkin jika ada online, klik berkas tersebut. Jika memang tidak ada, pilih lainnya, kemudian klik simpan. Selanjutnya pada poin 711 tentang ketersediaan dokumen rencana anggaran tahunan. Bapak Ibu bisa klik biaya investasi, penjelasannya ada di samping Ibu. Mohon itu dicermati apa yang maksud dengan biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Hal ini sebaiknya dibuat di dalam rencana kerja tahunan. Jika memang Bapak Ibu tidak mempunyai hal tersebut, maka klik lainnya, berikan keterangan, kemudian simpan. Sedangkan pada poin 721 itu masalah administrasi keuangan. Bapak Ibu bisa upload buku kas umum yang ada pada lembaga Bapak Ibu sekalian. Kemudian adanya laporan bulanan. Bisa jadi Bapak Ibu juga upload laporan keuangan setiap bulannya. Misalnya tentang pembayaran SPP peserta didik, uang transport, kemudian pembayaran honor guru. Jika memang hal ini tidak ada, maka Bapak Ibu sekalian bisa pilih lainnya, kemudian klik simpan. Kemudian standar penilaian perkembangan anak. Dokumen yang perlu diunggah adalah catatan anekdot, catatan hasil karya. Di samping catatan-catatan tersebut, jika Bapak Ibu mempunyai catatan pembiasaan harian, silakan juga diupload, tidak masalah. Catatan hafalan berdoa juga tidak masalah, atau mungkin ada catatan kegiatan bernyanyi. Silakan saja diupload, itu tidak masalah. Dengan ketentuan Bapak Ibu harus ingat maksimal itu 2 MB. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, 821 itu masalah tentang laporan perkembangan anak. Ada laporan secara semester. Bapak Ibu pada laporan semester ini bisa upload itu laporan perkembangan anak atau rapot anak.
Kemudian laporan perkembangan anak tahunan. Bapak Ibu bisa upload ijazah anak didik kita yang mempunyai nilai di belakangnya, yaitu penilaian tingkat perkembangan anak peserta didik. Inilah yang bisa kita upload untuk laporan perkembangan anak didik tahunan. Jika memang tidak ada, klik lainnya, kemudian simpan. Demikian saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian dukung channel ini untuk tetap eksis agar kami bisa memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.